Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Putri Syarifah. Ibu akan mengajar mata pelajaran biologi di kelas ini. Nah, untuk sekarang mungkin tidak asing lagi ya dengan mata pelajaran biologi. Kalau waktu SMP itu kalian IPA terpadu mungkin ya. Nah, untuk sekarang di SMA itu, IPA itu dibagi tiga, ada biologi, fisika, dan kimia. Nah, biologi itu apa sih anak-anak? Ya betul, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroba. Biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Nah, sehingga biologi itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan dan organisme hidup. Nah, sekarang pernahkah kalian mendengar tentang bakteri? Nah, bakteri itu mungkin kalian berpikir bahwa bakteri itu selalu merugikan ya. Nah, jangan salah bahwa bakteri itu ada yang bermanfaat juga gitu ya untuk kita. Nah, kemarin-kemarin itu ditemukan bakteri yang dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi emas murni. Nah, bakteri ini dinamakan Cupriapidus metallidurans dari University of Adelaide, Wainwright. Nah, dalam hasil risetnya, Wright mengungkapkan bahwa bakteri itu dapat mengubah senyawa emas fluorida yang bersifat racun menjadi emas berharga. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bakteri, yaitu KD 3.5 pada kelas 10. Sekarang, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa mampu menjelaskan pengertian bakteri dengan benar, mengidentifikasi struktur tubuh bakteri dengan tepat melalui pengamatan gambar, membedakan morfologi atau bentuk bakteri dengan benar, menganalisis cara hidup bakteri dengan tepat, menjelaskan reproduksi bakteri dengan cara membelah diri atau pembelahan biner dengan berurutan, dan mempresentasikan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, ada materi pokoknya. Yang pertama itu ada pengertian dan ciri umum bakteri, struktur tubuh dan bentuk bakteri, morfologi bakteri, cara hidup bakteri, reproduksi bakteri, dan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bakteri itu, ini ada pengertiannya ya. Pengertiannya itu bahwa bakteri berasal dari bahasa Yunani bakterion atau bakterium yang artinya batang atau tongkat. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri bakteri. Bakteri itu disebut mikroorganisme karena berukuran kecil ya, diameternya 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Mempunyai dinding sel dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya, bakteri itu bersel satu atau uniseluler dan tidak memiliki membran inti yang disebut prokaryotik dan habitatnya itu meliputi daerah yang luas atau kosmopolit. Selanjutnya, bakteri itu hidup secara soliter atau berkoloni dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Sekarang kita masuk ke struktur bakteri. Nah, di sini ada struktur umum bakteri. Struktur umum bakteri itu struktur yang dipunyai oleh semua jenis bakteri gitu ya. Ada sitoplasma, ribosom, nukleoid atau DNA, membran plasma, dan dinding sel. Selanjutnya ada struktur tambahan sel bakteri. Nah, di sini ada seperti kapsul, membran sel, flagella, villi, dan masih banyak lagi. Sekarang kita bahas satu-satu mengenai struktur bakteri. Nah, di sini ada dinding sel. Dinding sel itu tersusun atas peptidoglikan atau gabungan protein dan polisakarida, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Dibedakan menjadi dua macam, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Nah, ini ya perbedaannya. Perbedaannya itu ada kalau sel gram positif itu
Dinding selnya itu dengan lapisan peptidoglikannya itu tebal, akan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Nah, contohnya ada Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, dan Bacillus subtilitis. Nah, selanjutnya ada sel gram negatif. Dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis akan berwarna merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contohnya ada Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan ada Staphylococcus aureus. Selanjutnya, ini bisa dilihat gambarnya. Kalau yang sel gram positif itu peptidoglikatnya tebal. Kalau yang negatif itu peptidoglikatnya itu tipis. Selanjutnya ada membran plasma bersifat selektif permeabel terdiri dari fosfolipid dan protein. Nah, fungsinya itu tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton, alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Yang ketiga ada sitoplasma, berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Nah, ini itu mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya ada ribosom. Apa sih ribosom itu? Nah, ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma, mengandung RNA, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada inti, yang merupakan pusat pengendalian aktivitas sel dan mengandung DNA sirkuler atau nukleoid. Bisa dilihat, ini itu ada pada gambarnya ada nukleoid, DNA sirkuler, dan ada plasmid. Yang keenam itu ada flagella. Nah, flagella itu dibedakan menjadi beberapa ya, ada atrik, monotrik, lopotrik, ampitrik, dan peritrik. Selanjutnya ada pili dan fimbriae, berupa rambut halus yang menonjol dari dinding sel, lebih pendek dari flagella, kaku, diameter lebih kecil, pili tersusun dari protein. Nah, fungsi pili itu alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Nah, ini ada gambarnya bahwa pili itu yang agak panjang dan fimbria itu yang lebih kecil. Selanjutnya ada kapsul berupa lapisan lendir berbentuk padat dan tebal. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Selanjutnya, fungsinya itu alat pertahanan dan perlindungan, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang, sumber makanan bagi bakteri. Nah, ada klorosom, struktur yang berada di bawah membran plasma mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Dan yang ke-10 itu ada vakuola gas, hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Vakuola dapat membuat bakteri mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Selanjutnya ada endospora. Endospora mengandung sitoplasma materi genetik dan ribosom. Endospora dapat tumbuh menjadi sel bakteri baru jika kondisi lingkungan mendukung. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Nah, baik, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan ke bentuk-bentuk bakteri. Ada bacillus atau batang, coccus boleh, nah ada spirillum atau spiral. Nah, bisa dilihat untuk gambarnya bahwa sel bakteri itu memiliki beberapa macam bentuk. Nah, ada yang bulat, kokus, batang, atau basil, bulat batang atau kuku basil, dan spiral atau spirillum. Selanjutnya, ini ada bentuk bakteri dan contoh bakteri ya. Yang pertama itu ada Bacillus. Nah, ada Monobacillus dan Streptobacillus. Contoh bakterinya itu ada Escherichia coli dan Lactobacillus, Azotobacter, Streptobacillus moniliformis. Selanjutnya ada Coccus, Monococcus. Nah, contohnya ada Neisseria gonorrhoeae dan ada Staphylococcus. Contoh bakterinya ada Staphylococcus aureus. Selanjutnya yang spirillum itu ada Spirillum minor dan Spirochaeta ada Treponema pallidum. Selanjutnya ini ada morfologi koloni bakteri. Nah, sekarang masuk ke pewarnaan bakteri. Untuk apa sih pewarnaan bakteri itu? Nah, yang pertama untuk mempermudah melihat bentuk bakteri. Yang kedua, memperjelas ukuran bakteri. Yang ketiga, melihat struktur luar dan dalam bakteri. Dan yang keempat,
melihat reaksi bakteri terhadap pewarna. Nah, pewarna yang sering digunakan itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, pewarnaan yang sering digunakan itu ada pewarnaan gram. Di sini itu ada pembeda. Pembedanya itu ada resistensi terhadap alkali kalau bakteri gram positif itu tidak larut. Bakteri gram negatif itu larut. Selanjutnya kepekaan terhadap yodium. Nah, yang positif itu lebih peka, kalau yang negatif kurang peka. Selanjutnya ada toksin yang dibentuk. Ini terlihat eksotoksin dan yang negatif itu endotoksin. Selanjutnya resistensi terhadap telurit ini lebih tahan ya, kalau yang negatif itu lebih peka. Selanjutnya, pembeda yang sifat tahan asam, kalau bakteri gram positif itu ada yang tahan asam, kalau yang negatif itu tidak ada yang tahan asam. Kepekaan terhadap penisilin, kalau yang gram positif itu lebih peka dan gram negatif itu kurang peka. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi bakteri. Ada seksual dan aseksual. Nah, kalau seksual itu berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik atau DNA, disebut juga dengan rekombinasi genetik. Nah, rekombinasi genetik itu menghasilkan dua sel bakteri dengan materi genetik kombinasi keduanya. Selanjutnya, ini ada metode rekombinasi genetik. Yang pertama ada transformasi, yang kedua ada transduksi, dan yang ketiga ada konjugasi. Nah, transformasi merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri. Bisa dilihat ya gambarnya. Selanjutnya yang kedua ada transduksi, merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Nah, bisa dilihat itu. Selanjutnya ada konjugasi, proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Bisa dilihat ini untuk transformasi, transduksi, dan konjugasi. Perbedaannya itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual itu dilakukan dengan proses pembelahan biner. Dan pembelahan biner itu dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induk secara tepat dan banyak jika kondisi lingkungan menguntungkan. Pembelahan biner itu pada bakteri itu pertama, pemanjangan sel dan replikasi DNA pada sel induk. Selanjutnya, dinding sel dan membran plasma mulai membelah, dan septum itu membentuk dan DNA itu terpisah. Nah, sel terpisah menjadi dua. Seperti itu ya untuk pembelahan binar pada bakteri. Selanjutnya ada peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri ini memiliki peranan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Bakteri itu berperan dalam proses pembuatan antibiotik seperti bakteri Streptomyces griseus yang menghasilkan antibiotik streptomycin. Dan ada Streptomyces aureofaciens yang menghasilkan antibiotik tetrasiklen. Nah, bakteri juga berperan dalam proses pembuatan olahan makanan seperti yogurt, nata de coco, dan keju. Proses fermentasi yogurt menggunakan dua jenis bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus yang berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt dan Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembentukan aroma. Nah, selanjutnya bakteri juga memiliki peranan negatif terhadap makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti diketahui bahwa bakteri dapat menyebabkan penyakit seperti diare yang disebabkan bakteri Escherichia coli dan penyakit TBC yang menyerang paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau pada hewan itu, bakteri Bacillus anthracis menyebabkan penyakit sapi gila. Selain menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, bakteri juga menyebabkan penyakit pada tanaman. Nah, bakteri Xanthomonas oryzae menyebabkan penyakit kresek pada padi dan bakteri Ralstonia solanacearum yang menyebabkan layu pada tanaman tomat. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami?